Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Bagus Senin ya, siang udah ada mengamuk. sudah jadi contoh, jadi copycat, jadinya sulit. Jadi akhirnya dibenarkan. Kekerasan itu seakan-akan dibenarkan boleh. Jadi kan ya lucu kalau misalnya pemerintah bilang nggak boleh ngasuh kekerasan, nggak boleh divideoin, tapi ternyata mereka sendiri melakukan. Jadi ya udahlah daripada begitu yang mending nggak usah dibuat aja peraturannya. Karena kan dengan demikian mereka bisa ya ngomong teriak-teriak, terus bawa ke wartawan dan sebagainya untuk bisa melakukan itu kepada kita. Bahasa intimidasi. Sampai tahu intimidasi. Ini nyawa sudah hilang. Apa itu intimidasi? Ngomong apa itu? Intimidasi kamu mungkin sudah ngomong. Woi, woi, padam, padam, padam. Ya, hey, intimidasi apa goblok? Dia bilang ini satu nyawa sudah hilang. Maksudnya gara-gara ada pasien yang meninggal, ya nggak apa-apa lah kita keroyok lu gitu. Kita geruduk itu berapa puluh orang datang geruduk rumah sakit nakut-nakutin. Karena ada satu pasien sudah hilang, kok kita dibilang intimidasi. Nah, itu berarti proses cara mereka membenarkan sikap mereka. Karena mereka sendiri nggak paham, itu sudah termasuk workplace violence. Karena kita juga nggak paham. Kita nggak ada laporannya, polisi juga nggak paham, itu workplace violence. Ya, ya nggak bisa gitu, nggak boleh. Ya caranya nggak boleh. Jadi karena ini kan ada satu orang yang mati, berarti pantas kan kita geruduk, kau pantas kita keroyok. Nggak boleh gitu loh. Tetap itu tidak boleh. Makanya saya bilang karena kita sama-sama nggak ngerti ya, karena nggak ada yang bersuara. Karena apa ya, sudah mungkin nunggu nanti ya ulang tahun perak kali ya, akreditasi di ulang tahun 25 tahun, atau ulang tahunnya yang ke emas yang 50 tahun, atau ulang tahun apa ya kalau 100 tahun itu ya. Mungkin ya baru, tapi kalau memang enggak ya nanti ini kejadian. Seorang pasien meninggal dunia, keluarga dan sejumlah anggota ormas menggeruduk rumah sakit Suwandi Surabaya karena diduga melakukan malpraktek. Rekaman CCTV memperlihatkan keluarga pasien bersama puluhan anggota ormas nekat menerobos ke ruangan jaga dokter di rumah sakit Suwandi, Surabaya. Bahkan satpam rumah sakit tak kuasa menahan amarah keluarga pasien. Sempat terjadi kericuhan dan keluarga pasien hendak memukul dokter jaga dengan kursi. Keluarga korban menuntut pihak rumah sakit bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi. Namun dugaan malpraktek dibantah oleh Direktur Utama Dr. Billy Daniel. Menurutnya pihak rumah sakit telah menjalankan pemeriksaan pasien sesuai prosedur. Dokter telah berupaya memberikan pompa jantung namun ditolak oleh keluarga pasien. Pak, ini saya kasih contoh karena mungkin gak ada yang berpikir. Bapak Ibu gak ada yang berpikir kita. Apa yang dimaksud berpikir? Berpikir dari namanya copycat. Copycat itu adalah kita mencontek aksi yang biasanya dari aksi sebelumnya. Biasanya ini arah-arahnya ke kriminal. Yang biasanya ini udah dilaporin di media. Jadi kalau ada di media dicontek. Nah ini nih. Bisa jadi yang 2023 itu kan masuk media nih. Nih masuk media. Koknya bagus ya. Keren ya ini. Intimidasi ya. Intimidasi apa? Ini ada satu nyawa yang sudah meninggal. Gitu ya. Bagus itu kata-kata bagus. Gitu ya. Akhirnya dicontek sama ini. Gitu. Itu maksudnya copycat ya. Akhirnya, nah padahal workplace violence ini potensial impact-nya apa? Berdampak buruk pada korban. Ya, siapa korbannya? Kita. Melemahkan moral karyawan. Ya kita jadi, ya itu tadi. Remah moral kita ya, menurunkan retensi. Jadi karyawan bisa keluar atau nggak kuat atau apa ya, menurunkan produktivitas karyawan. Ya, kemudian ketersediaan sumber daya staf karena udah yang bagus ternyata akhirnya terpaksa keluar atau apapun, dan hak karyawannya itu terdampak ya, itu kan haknya kita sebenarnya, berdampak pada perawatan pasien-pasien yang ini maupun pasien-pasien yang lain, dan kekerasan itu menghasilkan suasana yang nakutin. Siapa yang mau kerja di suasana yang serba mencekam menakutkan? Pasti nggak bisa. Nah, ini dibilang workplace violence tuh bisa berpotensi memberikan dampak pada ini semua.
sebenarnya ya, meskipun kan nggak dipukul dok, jangan salah ya. Ada hubungan antara physical dan psychological violence. Meskipun nggak mukul, kata-kata itu kekerasan fisik dan psikologis ini saling terkait. Setiap tindak atau perilaku kekerasan yang mempengaruhi kesehatan fisik juga mempengaruhi kesehatan psikologis dan sebaliknya. Artinya meskipun tuh ngata-ngatain ya, tadi ngancam-ngancam seperti mengintimidasi, nggak mukul, itu sama bisa mempengaruhi kesehatan fisik seseorang, kesehatan psikis dan fisik. Ya, pernah nggak misalnya sakitin orang sampai nggak bisa bangun? Ya itu maksudnya. Jadi kalau misalkan orang kan nggak dipukul dok, dikata-katain, tapi bisa bikin itu ya ke sisik dia bilang. Jadi jangan salah bahwa ya yang tadi tuh misalkan saya di omel-omelin ya misalnya kalau nggak kuat mental bisa deprok seharian gitu. Deprok itu ya udah nggak bergerak nggak ngapa-ngapain males gitu ya mikir sampai apa-apa. Padahal itu kan cuma kata-kata yang bikin telinga panas kan nggak aneh, harusnya kamu tetap bekerja seperti biasa kan, fisikmu nggak apa-apa, tanda-tanda vital apa-apa semua nggak ada masalah. Kenapa kok tiba-tiba ya tiba-tiba kayak nggak bisa bangun gitu? Kenapa? Ya itu tadi karena secara psikososial itu psychological bisa berpengaruh kepada fisik seseorang. Ya muter aja kayak gini. Jadi kalau misalkan saya itu kerasin sama orang ya, terjadi kelakuan kerasan verbal misalkan, dan itu menurut saya menimbulkan stres pada diri saya. Nah, saya itu bisa menjadi penyebab ya, melampiaskan kemarahan saya bisa sama orang lain lagi yang itu bisa berdampak lagi ke saya dan seterusnya. Muter aja. Jadi ada interaction antara stress and violence. Ya misalnya karena kangen sama seseorang yang akhirnya nggak bisa ketemu misalkan ya, dan nggak mungkin ketemu sampai nangis, kemudian jadi emosi, bahkan kalau ditanya sedikit bisa marah ya. Jadi pertanyaan sepele itu bisa bikin emosi, artinya kan itu saya menimbulkan kekerasan pada yang lain. Nah itu akhirnya dia jadi marah kepada kita sehingga akhirnya balik ke kita lagi ya. Sekarang apa hak dan kewajibannya? Nah, kebicara tentang rights and responsibility. Sebenarnya kalau kita mau bilang workplace violence itu memperbaiki upaya pencegahannya itu bagaimana sih dok gitu ya. Nah, kalau kita bicara untuk mencegah dulu ya, karena kalau sudah terjadi itu sudah sulit. Yang ini ada aktor yang diharapkan punya peran. Jadi aktor tuh pelaku yang harusnya berperan aktif untuk workplace violence. Siapa aja para aktornya ya? Pemerintah, kemudian perusahaan, rumah sakitnya itu sendiri, karyawan kita pun sendiri harus sebagai aktornya ini punya peran. Kemudian siapa lagi? Profesional ya. Profesional itu kumpulannya ya, kumpulan dokter-dokter, kumpulan perawat-perawat, kumpulan bidan-bidan, kumpulan apoteker, kumpulan radiografer, dan kumpulan tenaga profesional lainnya ya. Jadi ini organisasi profesi lah ibaratnya gitu, atau peer group lah apalah namanya, dan kemudian komunitas ya masyarakat sekitar itu sendiri yang mana mereka ini berperan aktif sebagai aktor. Aktor untuk apa? Ya, untuk bekerja di level-level nasional, regional, sektoral, dan juga lokal. Dan baru di tempat kerja. Jadi, pemerintah, perusahaan, karyawan, dan sebagainya ini bisa berperan mulai dari level sini, 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 sini. Bukan hanya dari atas bawah, tapi bawah ke atas. Kalau dari atas ini ternyata nggak jalan-jalan, ya mungkin dari bawah ke atas ini harus lebih banyak orang yang mensuarakan. Jadi misalkan nih ya, kalau nanti teman-teman bikin konten TikTok ya, terutama generasi-generasi muda, janganlah ya, yang joget-joget boleh lah ya, joget-joget lucu-lucuan. Tapi mungkin bisa cerita tentang workplace violence, workplace violence itu nggak boleh, begini itu nggak boleh, ini berbahaya untuk ini. Ya, begitu bikin kontennya, jadi bisa dibantu untuk bisa banyak orang-orang dan komunitas itu akan lebih paham. Sekarang apa sih kewajiban pemerintah? Karena tadi ada aktor-aktor yang berperan penting mulai dari atas sampai bawah. Yang pertama, ya pemerintah harus punya kebijakan atau policy dan punya rencana. Kalau dia nggak punya kebijakan, nggak punya rencana, karena nggak ada strategisnya untuk memerangi kekerasan di tempat kerja, ya maka nggak akan pernah ada, ya nggak akan pernah terlindungi, nggak akan ada regulasi. Ya sementara orang-orang itu harus diatur, harus jelas regulasinya.
Yang kedua, harus ada undang-undang khusus, ya, regulasi khusus dan memastikan penegakannya. Nah, kemudian dia mendorong partisipasi semua pihak, mendorong kesepakatan kolektif. Jadi nanti kalau misalnya, oh di kota ini, di kota ini, di kota ini harus semua bersatu, ya. Kemudian sepakat secara kolektif. Ya, tidak menghendaki ada ini sepakat apa nih polisinya nanti mendorong pengembangan kebijakan dan rencana di tempat kerja. Jadi diwajibkan bagian dari akreditasi, misalkan ya, wajib bagian dari akreditasi Sentinel event termasuk ke Sentinel event kategorinya. Nah, termasuk harus bikin banyak poster dan sebagainya. Nah, ini contohnya. Pemerintah wajib mendorong ya, meluncurkan kampanye kesadaran. Jadi harus dia juga ikut promosi, membela ya. Jadi kalau kalau nggak ada yang promosi nggak membela harus di rumah sakit ya. Ini kan kesannya pemerintah lepas tangan, meminta pengumpulan informasi dan data statistik dan mengordinasikan upaya berbagai pihak. Nah, ini wajib pemerintah. Ya harus kita minta. Ini haknya kita. Mereka baru bersuara setelah ada perundungan nih barusan nih ya. Jadi masalah bullying, oke lah bullying, alhamdulillah ya. Tapi ini hanya dan hanya terhadap peserta didik pada rumah sakit pendidikan. Nah, ada satu orang aja residen ya tanpa meremehkan ya. Tentu saja semuanya jadi perhatian. Ini langsung ya dapat ada undang-undang perundungan. Tapi banyak dokter perawat yang di tempat kerja mengalami banyak hal. Tapi mana gak keluar-keluar. Gak keluar-keluar peraturannya. Regulasi pemerintah mana. Mana Bapak Ibu. Nah, kalau yang masalah pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tempat kerja, oke ya. Tapi pun even terjadi di tahun 2025 kemarin ya. Tapi kenapa? Karena dia tidak menegakkannya. Gitu. Baru buat tapi nggak berusaha menegakkannya, peluncurannya, kampanyenya. Yang nggak ada. Apa yang dimaksud dengan pencegahan dan bagaimana penanganannya kekerasan seksual di tempat kerja, pencegahannya apa? Dia tidak menegakkan. Apalagi nggak buat peraturan, regulasi di pemerintah mana untuk kekerasan kerja di rumah sakit atau di layanan kesehatan. Tidak ada regulasinya. Nah, kalau nggak ada ya berarti mereka nggak akan menegakkan. Nggak ada regulasinya. Jadi kayaknya nggak akan ditegakkan Bapak Ibu. Mungkin nunggu ulang tahun perak kali ya, atau ulang tahun emas. Jadi kalau nggak ada yang bersuara, mungkin nunggu Indonesia ulang tahun yang ke 177 mungkin. Ya udah ada guidelines untuk manajemen of aggressive patient. Jadi pasien-pasien ya. Jadi ada guidelines-nya, petunjuknya. Gimana panduannya kalau ada pasien-pasien yang agresif di Malaysia ada, di Indonesia belum ada ya. Nih contohnya ya di Malaysia bahkan udah ada penelitian-penelitiannya ya. Jadi dasar laporan dari bawah juga dari atas juga. Nih contoh dibilang ya, ini the risk faktor resiko di tempat kerja pada tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit pemerintah. Nah, dia bilang bahwa 91% kejadian itu workplace violence itu 71%-nya itu terhadap perawat. Nah, kalau dokter juga banyak 69% dan sebagainya. Nah, ini jadi juga banyak ya yang ini. Jadi yang kemarin cuma bullying pemerintah. Apa kamu pernah dibully gitu ya laporannya? Dibully ini. Ya bener bagus sih. Ya residen-residen terutama bully-bully laporan akhirnya ketemu nih universitas ini universitas itu. Tapi sayang untuk yang kekerasan di tempat kerja terlewatkan. Mungkin karena kita-kita ini nggak semenarik ya residen. Kita nggak semenarik residen gitu ya. Atau ya mungkin memang kejadian itu tidak menarik mereka. Mungkin saja. Dan bisa jadi. Atau karena memang iya. Saya baru juga dari Singapura kemarin terakhir ini sudah semakin banyak poster-poster seperti ini. Dan yang membuat saya yang dipajang di rumah sakit yang membuat ya sekali lagi membuat saya itu kaget karena ini langsung dari Singapore Police Force. Jadi logonya polisinya juga udah ada di sini.
Dan ini ada logo Ministry of Health. Jadi sangat-sangat mendukung ya. Nggak boleh. Dia bilang kamu mungkin khawatir tentang orang-orang yang kamu sayang. Seperti bapak tadi yang ngamuk mukulin perawat karena anaknya tadi infusnya mungkin agak gimana. Terus dia pakai rekaman ini nih, ini nggak boleh. But it's no excuse for abuse. Tapi nggak boleh, kamu nggak boleh, nggak ada alasan untuk kamu kekerasan. Ini logo polisinya udah ada dan logo dari Ministry Kesehatannya. Nah, ini yang saya mau pengennya begitu. Jadi even poster-poster pun ya seperti ini. Karena dia bilang there's no excuse for abuse. Gak ada alasan untuk abuse. Kalau kamu melihat ada petugas kesehatan tuh di abuse, don't ignore it. Kamu bisa lapor. Kamu jangan. Kalau kamu sudah lihat tuh kamu harus lapor. Ini loh. Kalau logo ke polisinya, ini logo Menteri Kesehatannya. Nah, maksud saya begitu. Ya, kalau misalnya pemerintah itu jadi perhatian kita banyak bersuara, itu bahkan dikasih pose-pose itu ini logo polisinya, ini logo ininya. Jadi kerjasama tahu apa saling berperan dan saling dukung. Jadi karena kalau nggak begitu, ya sedih, sedih banget ya, ya sedih ya karena mungkin kita tidak semenarik mungkin ya bukannya bagaimana ya, ya mungkin masalah kita ini nggak menarik untuk mereka sehingga akhirnya tidak pernah dianggarkan, tidak pernah menjadi perhatian dan tidak pernah ada regulasi, belum ada regulasi, apalagi mau ditegakkan. Di lampu, di lampu. Ya apa kalian kayak begini? Berdiri sini, di sini. Pak. Tapi saya mengerti akhirnya, karena ini udah kasih contoh ya pemerintah sendiri caranya ya juga pakai cara kekerasan, sampai undang media dan sebagainya dan sebagainya. Yang akhirnya juga dicontoh, yang namanya saya bilang ada copycat ya. Oh, ini di tahun 2017 ada Jumi Zola, gubernur itu keren ya, sampai dimasukin TV, jadi bikin kekerasan di dalam rumah sakit. Nah, ini yang nyontek nih, ada yang satu contek, akhirnya jadi seperti ini. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Bagus Senin siang ya, udah ada mengamuk contohnya. dan Ini memarahi juga bisa jadi direksi copycat hingga pegawai namanya. Rumah Sakit Ternyata Umum karena Daerah bagus. Suwandi Nah, Surabaya. Eri Cahyadi emosi mengetahui layanan antrian pasien di poli ortopedi yang amburadul sehingga pasien lansia harus menunggu berjam-jam untuk dilayani oleh dokter. Tak hanya nah, akhirnya juga dicontek lagi nih yang barusan ya. Contohnya seperti ini. Sementara itu, Bupati Goa yang melihat adanya video viral soal pasien meninggal di depan IGD langsung menggelar sidak dan memarahi manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf, Kabupaten Goa. Sudah menghubungi koordinatif waktu dia di... Nggak tahu saya tanya. Hingga kini pihak RSUD Syekh Ya Yusuf ini Kabupaten akhirnya Goa, jadi Sulawesi contoh-contoh Selatan ya Bapak masih Ibu. Nah karena sudah jadi contoh, jadi copycat, jadinya sulit. Jadi akhirnya dibenarkan. Kekerasan itu seakan-akan dibenarkan boleh. Jadi kan ya lucu kalau misalnya pemerintah bilang nggak boleh ngasuh kekerasan, nggak boleh divideoin. Tapi ternyata mereka sendiri melakukan. Jadi ya udahlah daripada begitu yang mending nggak usah dibuat aja peraturannya. Karena kan dengan demikian mereka bisa ya ngomong teriak-teriak terus bawa ke wartawan dan sebagainya untuk bisa melakukan itu kepada kita. Gitu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sepertinya nggak ada yang bertanya. Ya, ya sekali lagi titip pesan aja supaya lebih banyak lagi yang menyuarakan tentang workplace violence di sini. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.